hari Jumat anak-anak. Hari ini kita lagi ada di suatu tempat ya, nih pemandangan yang bagus banget, ditemani oleh Miss Eli. Ada Bu Erni, ya. Ada Mr. Pras juga yang siap menemani kita dengan gitarnya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Ibu mau mengajak kita semua untuk sama-sama menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Yuk bangkit berdiri semua yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Sampai pada terbenamnya, biarlah kita selalu memuji Tuhan ya. Nah, sekarang kita mau sama-sama siap-siap untuk berdoa dulu. Yuk, semuanya lipat tangannya. Mana tangannya? Ayo dilipat dulu ya semua. Ya, lipat dulu seperti ini. Kita mau menghadap Tuhan, kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Yuk, kita sama-sama lipat tangan. Kita tutup matanya, kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami masih bisa beribadah bersama-sama. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau memuji Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami anak-anak Bina Bakti. Berikan kami hati yang benar-benar mau menyembah Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita mau sama-sama jalan bersama dengan Tuhan Yesus ya. Siapa yang mau? Saya. Siapa yang mau? Oke. Kalau gitu kita angkat pujian Jalan Serta Yesus. Tepuk tangan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Stop dulu. Ini kayaknya belum ada yang ngikutin nih. Kayaknya pada diam semua nih. Miss Eli, Bu Erni gimana nih? Semangat dong. Semangat ya, ayo semuanya semangat ya. Ikuti Bu Eli, ikuti Bu Agnes dan ikuti Bu Erni, oke? Ya sekali lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yeay!
cerita Yesus nih. Nah, sebab itu kita mau mendengarkan dulu nih firman Tuhan. Tuhan mau bilang apa ya buat kita? Tuhan mau kasih tahu apa ya hari ini buat aku? Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita sama-sama teduhkan hati kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan sikap duduk, ya. Yuk, anak-anak duduk semuanya. Kita naikkan pujian Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Sekali lagi, bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Anak-anak, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik untuk kami. Dan pada saat ini, waktu kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap anak-anak tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya selalu ada dalam lindungan Tuhan. Nah, anak-anak, kita akan bersama-sama belajar dari satu firman Tuhan yang diambil dari kitab Daniel pasal 6. Kali ini Ibu akan kasih satu judul, Tekun
berdoa seperti Daniel. Sebelumnya ibu tanya dulu, apakah bangun tidur anak-anak sudah berdoa? Tentu ya. Kita jangan lupa bangun tidur, jangan langsung lari atau jangan langsung pegang HP dulu. Bangun tidur, kita lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Nah, satu lagi pertanyaan ibu. Apakah anak-anak masih setia dan rajin membaca Alkitab yang sudah dijadwalkan, yang ada di bukunya, yang harus ditulis, ditandatangani, kemudian dikirim ke gadget? Apakah belum putus baca Alkitabnya? Oh iya, hebat, anak-anak Bina Bakti, anak-anak yang hebat, masih tetap belajar atau masih tetap setia, rajin membaca Alkitab. 1 tahun, nanti itu perjanjian baru selesai, kita udah mau setengah tahun ya. Nanti 1 tahun itu selesai dalam kitab perjanjian baru. Dari kelas 1 sampai kelas 6, anak-anak Bina Bakti, anak-anak yang hebat, yang setia, selalu merenungkan dan membaca firman Tuhan. Kali ini ibu mau mengajak kita, mau belajar dari satu tokoh dalam kitab Daniel. Siapa tokohnya? Tokohnya juga Pak Daniel sendiri. Ya, kita mau belajar dari satu tokoh yaitu Daniel. Siapakah Daniel? Daniel adalah seorang pemikir yang pada waktu itu dia tinggal di daerah atau di kerajaan Babel. Ya, pada masa pemerintahan Raja Darius, orang-orang Babel itu tidak menyembah Tuhan. Orang-orang Babel itu tidak ada yang taat kepada Tuhan. Tetapi Daniel berada di tengah-tengah orang Babel. Dia taat kepada Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Gak ada temennya, tapi dia tetap taat kepada Tuhan. Bahkan sehari 3 kali dia datang kepada Tuhan, dia menyembah kepada Tuhan. Suatu saat raja mengangkat para wakil-wakilnya, kurang lebih sebanyak 120 orang, termasuk Daniel. Daniel diangkat menjadi wakil-wakil raja. Nah, ternyata ada temannya yang gak suka sama Daniel. Daniel ini pintar, cerdas, karena Daniel mendapat hikmat dari Tuhan. Ada temannya yang gak suka, kemudian temannya mereka-reka. Gimana ya caranya untuk menjatuhkan Daniel? Gimana ya caranya supaya Daniel itu dihukum, supaya Daniel itu out dari kedudukan wakil-wakil raja? Teman-temannya yang jahat ini mulai berpikir, dicari-cari kesalahannya Daniel, tapi nggak ketemu kesalahannya Daniel. Kemudian teman-temannya ini datang ke rumah Daniel, mengamati Daniel lagi apa. Siapa tahu di dalam rumahnya Daniel kedapatan salah buat menghukum Daniel. Kenyataannya apa? Waktu didapati di rumah, Daniel malah sedang berdoa. Teman-temannya ini jadi bingung. Apa ya yang harus aku lakukan supaya Daniel ini salah? Nah, kemudian mereka kepikiran, oh, orang Babel kan gak suka menyembah Tuhan. Orang Babel kan gak suka beribadah kepada Allah. Mereka usul kepada raja, dibuatlah peraturan. Seluruh penduduk yang ada di Babel hanya boleh menyembah satu, yaitu menyembah raja. Maka dibuatlah satu perintah di Babel. Seluruh penduduk yang ada di Babel harus menyembah kepada raja. Kalau tidak menyembah raja, mendapatkan hukuman.
Daniel tidak menghiraukan perintah itu. Daniel diam-diam di rumahnya, dia tetap menyembah Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhannya. Dia tetap memohon kepada Allahnya. Disitulah celah bagi orang-orang yang tidak suka pada Daniel. Daniel dilaporin kepada raja. Tuanku raja, ada kedapatan salah dari Daniel. Daniel gak mau menyembah raja, malah Daniel tetap menyembah Allahnya sendiri. Hukum dia, penjarakan dia, masukkan dia ke dalam penjara yang paling berat. Nah, akhirnya dilihat ternyata Daniel menyembah kepada Tuhannya. Akhirnya berdasarkan keputusan bersama, orang yang tidak taat pada peraturan mendapatkan hukuman. Daniel dihukum. Daniel dihukum dimasukkan ke dalam gua yang berisi singa-singa. Wow, itu seperti hukuman mati dong. Bisa-bisa Daniel mati dong. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika Daniel berada di gua singa? Tak satu pun singa yang menerkam Daniel. Daniel tetap selamat walaupun ada di gua singa. Siapa yang menyelamatkan Daniel? Allahnya Daniel yang menyelamatkan Daniel. Dengan ketaatannya, karena Daniel taat kepada Tuhan. Dalam situasi yang tidak baik pun Tuhan membela Daniel. Anak-anak, dari peristiwa Daniel yang tetap taat kepada Tuhan, patut kita contoh. Yuk kita belajar tetap taat kepada Tuhan. Disiplin waktu itu perlu. Kalau Daniel punya waktu disiplin untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Mari anak-anak, ibu, dan semua anak-anak Tuhan yang ada, kita punya disiplin waktu untuk menyembah kepada Tuhan. Hasilnya apa? Pada saat kita menghadapi sesuatu, pada saat kita menghadapi masalah, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberi jalan keluar kepada kita semua. Kita mau belajar tetap disiplin waktu berdoa. Kita mau belajar tekun berdoa seperti Daniel. Dalam situasi apapun, yuk kita mau belajar berdoa. Kalau kita tekun berdoa, kalau kita disiplin berdoa, otomatis kegiatan-kegiatan yang lain kita juga akan disiplin. Karena dengan tekun berdoa akan mengubah hidup kita, sehingga kita akan disiplin pada kegiatan-kegiatan yang lain. Kurangi main gamenya. Kalau main game, kamu bisa 1 jam. Tapi kalau baca Alkitab, 1 pasal saja, ya, Alkitabnya 1 pasal saja, nggak nyampe 1 jam. Anak-anak kelas 1 sudah bisa baca kan? Sudah lancar baca kan? 1 jam enggak waktu baca Alkitab 1 pasal? Nggak nyampe 1 jam kan? Nah, apalagi yang udah kelas 6, paling baca Alkitab 1 pasal, paling lama 10 menit. Jangan dilewatin. Lupa Bu, ayo baca Alkitabnya lupa. Makan lupa enggak? Enggak. Nah, kalau kita makan nggak lupa, makan itu adalah kebutuhan jasmani kita. Kalau baca Alkitab dan berdoa, jangan sampai lupa. Karena itu kebutuhan rohani kita. Kalau kamu lupa makan, lapar jasmani kita. Kalau kamu lupa berdoa dan baca Alkitab, lapar dong rohani kita. Nah, jangan lupa tekun berdoa. Karena apa? Tekun berdoa membawa kebaikan bagi kita. Nah, itulah firman Tuhan
yang bisa kita pelajari bersama-sama dan mari kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati. Kita akan masuk di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini pelajaran kami boleh belajar dari satu tokoh yaitu Daniel yang tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami mau belajar tekun berdoa, tekun membaca Alkitab. Ingatkan kami Tuhan, berikan kami roh kerajinan agar kami bisa taat akan perintah Tuhan. Kalau kami taat kepada perintah Tuhan, kami percaya kami juga akan taat kepada perintah guru-guru kami dan perintah orang tua kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan kali ini, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah merenungkan firman Tuhan. Kita juga sudah bernyanyi bersama-sama. Tiba saatnya kita akan berdoa untuk mendoakan banyak hal, ya. Bersama-sama tangannya, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk setiap kami, Tuhan. Walaupun mungkin di dalam masa-masa ini kami merasa lelah, Tuhan, dengan pembelajaran seperti ini. Tapi Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan adalah yang terbaik untuk kami. Dan biarlah kami boleh bersabar dan tetap bersemangat dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami, terutama mengerjakan tugas-tugas yang harus kami selesaikan. Kami juga rindu Tuhan memberkati kedua orang tua kami di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan, kami juga rindu Tuhan memberkati sekolah Bina Bakti. Tuhan berkati setiap guru, setiap karyawan, kepala sekolah kami. Tuhan berkati semuanya. Kami juga rindu Tuhan memberkati pengurus yayasan sekolah Bina Bakti. Biarlah segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga mohon Tuhan memberkati kota kami Tasikmalaya dan sekitarnya. Tuhan berikan kesejahteraan kota. Tuhan berikan keamanan kota. Biarlah kota ini boleh Tuhan jaga selalu. Tuhan, kami juga rindu bangsa Indonesia bangkit. Bangsa Indonesia tetap kuat menghadapi pandemi ini. Kami juga berdoa supaya COVID-19 ini segera keluar dari negeri kami. Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sekalipun kami merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan, sekalipun terkadang kami merasa sedih, tapi kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan selalu nyata dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan. Biarlah melalui ibadah ini kami memperoleh semangat yang baru dalam kami melakukan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.